kemarin pasti berhasil ya naik kelas, dan Cici doakan sukses terus. Tuhan pimpin hidup kalian untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita akan beribadah pada pagi ini untuk mengucap syukur terima kasih. Tuhan yang begitu baik selalu menyertai kita, menolong kita, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita mendapatkan lebih kenal Tuhan dan kebenarannya dan memimpin jalan hidup kita. Ini ada teman baru namanya Mia, dia juga bersama-sama dengan kita ya. Dan Dino ada dengan kita juga ya. Yuk kita siap-siap, duduk yang manis ya, duduk yang baik. Kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus ada di sini. Tuhan Yesus bilang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia hadir bersama-sama kita walaupun secara online, tapi Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita di rumah kalian, di rumah Cici, dan dimanapun, karena Dia adalah Allah Maha Hadir. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah lindungi kami sepanjang malamnya baru lalu kami boleh beristirahat, dan pagi baru yang Tuhan berikan buat kami untuk kembali kami memasuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk anak-anak sudah boleh melalui masa ujian mereka dengan pertolongan Tuhan dan berhasil sukses. Biarlah Tuhan pimpin terus hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati kami semua, dan Tuhan urapi kami dengan Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Roh yang Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kali ini kita mau main ya. Kita main sambil menyanyi. Kita main jadi patung ya. Kita nyanyinya lagu Istri Lot menjadi tiang garam. Larilah, lekaslah Lot dan keluarga. Nah, nanti istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam patung. Nah, nanti Cici hitung ya. Kalian bisa tahan nggak ya? Nanti kalian bisa main sama papa mama atau dengan koko Cici kalian atau saudara kalian ya, bersama-sama. Cici nggak lihat, tapi kalian bisa yang di rumah itu bisa saling main, saling lihat ya. Oke,
Ya, kita main sebentar dengan lagu ini ya. Ayo siap-siap, semua bangun berdiri ya. Siap-siap, ayo. Oke, sekarang lanjut sampai 10 ya. Kalian bisa tahan nggak? Nah, jadi patung. Bentar ya. Kita yang sekarang sampai 10 ya. Ayo. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu ya. Dengan sikap berdoa ya.
Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon urapan Roh yang Kudus buat kami semua. Tolonglah juga hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, agar kami boleh mengerti. Mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kami boleh memahami firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau minggu lalu kalian sudah mendengarkan cerita tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, hari ini Cici juga tetap akan melanjutkan cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau ada yang mungkin belum nonton, kalian bisa coba buka kembali ya. Atau yang mungkin sudah lupa, kalian boleh juga nonton kembali Sekolah Minggu Online yang minggu lalu. Nah, minggu lalu Cici Lucy sudah berbicara tentang kita yang harus berjaga-jaga menunggu dan menanti kedatangan Tuhan. Hari ini Cici akan berbicara tentang apa saja ya yang harus dilakukan ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau hari ini kita akan mendengar apa yang Tuhan Yesus akan katakan kepada orang-orang yang mendengar firman yang Dia sampaikan. Tuhan Yesus berkata, kalau nanti Anak Manusia akan datang kembali, maka Dia akan mengumpulkan semua orang dari semua bangsa. Lalu orang-orang ini akan dibagi menjadi 2. Seperti gembala membagi kambing dan domba. Akan ada orang-orang yang di sebelah kanan dan ada orang-orang yang di sebelah kiri. Lalu kemudian Tuhan Yesus akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, tidak punya tempat tinggal, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawatku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungiku. Lalu orang-orang itu akan berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan, atau haus, lalu kami memberi engkau minum, atau ketika kami melihat engkau tidak punya pakaian dan kami memberikan pakaian, atau ketika kami melihat engkau sakit dan kami merawatmu. Lalu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya apapun juga yang sudah kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Kemudian Tuhan Yesus akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kirinya, aku berkata kepadamu, enyahlah kamu dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum, makan. Dan ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku tidak punya tempat tinggal, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku tidak punya pakaian, kamu tidak memberikan aku pakaian. Lalu orang-orang itu akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus dan kami tidak memberikan engkau makanan dan minuman? Atau kapan ketika kami melihat engkau sebagai orang asing, orang yang tidak punya pakaian, atau orang yang sakit? Lalu Tuhan Yesus berkata, apapun juga yang tidak kalian perbuat untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu pun tidak melakukannya untuk aku. Lalu orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam tempat siksaan yang kekal. Apa maksudnya Cici dari perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ketika kita di dunia ini sekarang, kita mungkin tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa langsung memberikan makanan dan minuman kepada Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus mau kita bekerja sama menolong orang-orang lain, terutama saudara-saudara seiman kita atau teman-teman kalian. Jadi ketika kalian melihat ada orang yang kesusahan, kelaparan, tidak punya makanan minuman, ataupun kalian melihat mereka tidak punya pakaian yang layak, kalian bisa membantu mereka. Nah, tapi Cici, di masa sekarang ini kan kita tidak bebas untuk keluar rumah. Kalian bisa melakukan hal yang lain. Misalnya, kalian bisa mencoba untuk menelpon teman kalian, menanyakan kabar mereka, apakah mereka dalam keadaan yang baik, ataukah mereka sedang membutuhkan dukungan doa. Kalau mereka sedang dalam keadaan susah, atau mungkin orang tua mereka sedang dalam keadaan susah, kalian bisa berdoa untuk mereka. Itu akan sedikit menghibur mereka. Lalu, kalian juga bisa menyisihkan uang jajan kalian untuk nantinya kalian boleh berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin di waktu-waktu sekarang ini kalian boleh membereskan barang-barang kalian dan melihat kira-kira ada barang-barang apa ya yang mungkin masih dalam kondisi yang bagus dan baik, tapi sudah tidak kalian perlukan. Lalu kalian bisa minta papa atau mama kalian untuk memberikannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kalian pun bisa berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk menolong orang lain? Nah, yang pasti Tuhan tidak mau kita berdiam diri saja atau hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Hanya membeli makanan untuk diri kita yang sebanyak-banyaknya sampai orang lain tidak punya makanan. Atau hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan diri. Tapi Tuhan juga mau kita berpikir untuk orang lain sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan hal paling sederhana yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian di rumah, kalian bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang terdekat kalian. Seperti untuk papa mama, untuk kakak dan adik. Kalian bisa coba membantu mereka, bermain dengan mereka, ataupun kalian bisa mencoba untuk membuat sesuatu bagi mereka. Oke, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 25 ayat 40. Tadi sudah sempat disinggung. Ayatnya seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita ulang sama-sama ya. Dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ingat ya, apapun juga yang kalian lakukan untuk orang lain, ingatlah kalau kalian sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, kami percaya kalau Engkau akan datang kembali suatu saat nanti. Tapi Tuhan, kami tidak mau bersantai-santai ketika kami menunggu. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami pun bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, khususnya saudara-saudara seiman kami atau teman-teman kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, tolong jaga keluarga kami. Kalaupun kami masih tetap di rumah ataupun ada anggota keluarga kami yang mungkin sudah mulai bekerja, tolong Tuhan berkati, lindungi. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami sungguh berdoa supaya wabah ini boleh segera berakhir. Kami percaya kalau Tuhan yang akan terus menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan membuat kartu ayat untuk
kalian kirim ke teman-teman kalian lewat HP kalian. Kalian bisa foto dan kalian kirim ke teman-teman kalian semua. Jadi kalian bisa berbuat baik walaupun kalian di rumah. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan yang harus kalian siapkan adalah tas origami, kertas putih, alat tulis, gunting, lem, stiker untuk menghias, dan pensil warna. Pertama-tama kita bentuk gambar bentuk awan dulu. Oke, lalu kita tulis ayatnya di tengah-tengah sini. Cici mau tulis ayat dari Yakobus. Ayat 16b. Doa udah. Kalau sudah, kita warnain awannya. Kalian boleh bebas mau warnanya warna apa aja. Udah itu kita gunting seperti ini. Lalu kita tempel di kertas origami. Seperti ini. Lalu kita bisa hias pakai stiker. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Bye.